bukti-bukti novum baru. 8 novum yang ditemukan oleh anak saya yang tadi sudah dibacakan, bicarakan. Yang kedua adalah saya melihat, mendengar, ya, dan menyaksikan bahwa keputusan hakim ini, ya, tidak sesuai dengan fakta dan data dalam persidangan. Disinilah saya katakan adanya kekeliruan dan kehikapan dari hakim dalam mengambil keputusan. Dan keputusan apa? Tidak berdasarkan pada data-data dan hukum dan yang berlaku. Itu banyak seperti itu. Kok Bapak bisa seperti itu? Karena saya itu prajurit, tentara. Jadi apa yang diomongkan oleh orang itu saya menyerapi semua itulah. Makanya di sini saya katakan saya tentara. Filosofi saya adalah mengacu kepada Sun Tzu. Orang Tiongkok yang mengatakan kalau kamu ingin memenangkan pertempuran, maka pelajari keadaan musuh dan pelajari dirimu sendiri. 1000 kali perang maka 1000 kali akan menang. Dan di sini dalam pengadilan ini saya mau pelajari hakim bagaimana mengambil keputusan. Sehingga yang ada pada diri saya karena ini salah dalam mengambil keputusan, ada kekeliruan dan kehilapan dalam hakim yang nyata. Ya, contoh. Pertama adalah dalam arti kerugian negara. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang pembenahan negara, itu disebutkan dalam definisinya bahwa kerugian negara itu disebut apabila ada kehilangan uang, barang berharga, termasuk barang yang jumlahnya nyata akibat kelalaian dari orang yang mengurus masalah keuangan tersebut. Nah, ini baru dinyatakan kerugian negara apabila sudah pasti. Nah, dihadapkan kepada kasus saya tentang saham-saham yang belum terjual dan ada di Asabri, itu belum dikatakan kerugian negara karena barangnya masih ada. Apalagi ini ditambah dengan keputusan atau penjelasan dari Hakim Mulyono yang mengatakan itu tidak bisa dikategorikan kerugian negara karena barangnya masih ada di Asabri. Nah, itu. Tetapi kenyataannya dalam hakim mengambil keputusan seolah itu adalah kerugian negara. Itu yang pertama, kehilapan hakim. Tidak membaca, tidak mengacu kepada undang-undang tadi. Terus yang kedua, sebagai contoh saja, pendelegasian wewenang. Itu ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatakan dan pendelegasi wewenang adalah mendelegasikan sesuatu dari pimpinan atas kepada pimpinan bawahan. Tanggung jawab pidana dan perdata bila terjadi itu sudah beralih kepada pimpinan yang mendapatkan delegasi. Nah, apa alasan saya mendelegasikan wewenang ini? Saya ini kan militer. Di benak saya dilatih untuk memenangkan pertempuran. Dengan cara apa? Dibunuh atau membunuh. Kan gitu. Dan benak militer. Nah, saya jadi duta Asabri harus menangani masalah investasi, berbagai usaha, obligasi. Ini kan tidak mudah untuk saya. Makanya saya berikan kepada ahlinya dengan pendelegasian undang. Siapa ahlinya itu? Adalah Direksi Investasi dan Keuangan dibantu oleh Kepala Divisi Keuangan. Itu yang mengelola, itu yang sehingga saham yang ada sekarang ini itu dibeli oleh mereka semua karena ada pendelegasian undang tadi. Tapi kenyataannya kok saya disalahkan terus, apalagi disuruh katakan saya sebagai pelaku utama turut serta bersama-sama, ya, merugikan, mengalukan korupsi, memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Itu tuduhannya. Padahal kalau kita mengacu pada undang-undang saya katakan harusnya dia nanya kepada dia yang mendapat delegasi dari saya itu, tapi yang diwujud dari saya semua. Memang saya dikeluarkan tapi saya mempunyai tanggung jawab moral, hanya moral tanggung jawab itu saya. Tapi tanggung jawab masalah terjadi sesuatu pidana, perdata maupun pidana itu sudah beralih kepada pejabat yang mendatangkan delegasi dari saya. Nah itu, tapi itu tidak dijadikan aturan, tidak dijadikan bahan pembanding dalam mengambil keputusan. Nah, seperti itulah. Nah, kita harapkan dengan adanya novum tadi yang saya bacakan, adanya kehilapan hakimnya saya sampaikan nanti ada seperti itu, kita harapkan maka ini bisa membuka tabir yang selama ini tertutupi oleh asapnya kita tidak jelas apa sih dalam pengadilan tersebut yang lalu ditutup
Sehingga dengan tabir terbuka itu jelas, terang benerang apa yang sedang terjadi dalam Asabri ini. Mudah-mudahan seperti katakan tadi lah ya, hakim ini akan menerima dan mencermati kembali masalah pertimbangan hakim, hukum-hukum yang berlaku, sehingga akan terjadi terang benerang. Seterang bersinarnya matahari pagi di ufuk barat, ulangi di ufuk timur. Dan mudah-mudahan saya dalam usia yang sudah tidak muda lagi, di usia 77 tahun ini, bisa masih merasakan hangatnya matahari dari ufuk barat timur tersebut sebelum ajal saya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya sampaikan itu saja. Ya. Bang, kalau dilihat dari keterangan saksi dari putri Bapak tadi, kalau didengar dari keterangan saksi putri Bapak tadi, pada periode kepemimpinan Bapak sebenarnya untung, ya kan? Untung, dan pengelolaan keuangan itu untung. Nah, mengapa dalam hal ini Bapak menjadi terdakwa? Apakah ada hal, misalnya Bapak dikorbankan dalam hal ini secara politis? Saya tidak berani ngomong itu, Pak. Tapi yang jelas ini adalah kehilapan dan kecewaan hampir dalam mengambil keputusan. Sudah jelas tadi faktanya. Dalam yang disampaikan oleh anak saya tadi ini, memori keuangan saya mulai 2012 sampai 2015 yang diaudit oleh BPK dan disahkan oleh RUP Menteri Kementerian BUMN, itu semua untung. Dan opini wajar apa pengecualian. Aset Asabri setiap tahun meningkat. Saya masuk aset Asabri itu 5 triliun. Saya masuk tahun 2009, 4 triliun. Begitu saya tinggal, asetnya berapa? 32 triliun. Apa kita merugi? Kalau kita seperti itu, dan itu nyata ada. Maka di sini adalah titik beratnya adalah masalah kehilapan dari hakim mengambil keputusan, tidak mengacu pada fakta dalam persidangan, tidak mengacu pada hukum yang berlaku dan segala macam. Yang penting, Pak, saya hormati keputusannya. Saya juga setuju dengan adanya pemberantasan korupsi, tapi tolong kepada orang-orang korupsi bagaimana yang perlu didakwa seperti itu, ya. Karena pengadilan mengatakan bahwa lebih baik 1000 orang yang bersalah yang dilepaskan daripada 1 orang yang tidak bersalah yang ditahan. Itu aja. Ya 1 orang siapa? Ya mungkin saya. Ya, lebih baik yang 1000 orang bersalah dilepas daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Itulah. Saya kira itu aja ya. Makanya berarti Pak yang menurutnya saja merasa dikambing hitamkan nggak sih Pak? Ya mungkin seperti itu. Ya. Saya tidak menyalahkan orang lain. Situasi keadaan seperti itu. Saya terima aja. Ini sudah takdir dan resiko saya. Ya, bisa menjadi Allah yang Maha. Mudah-mudahan dalam persidangan ini tabir terbuka semua, ada terang benderang, ya, tentang kebenaran dan keadilan yang hakiki. Itu aja. Di penghujung usia saya yang sudah lanjut, yang tidak bukan tua, tidak muda lagi. Semoga dengan hasil ini nanti saya masih bisa menikmati sisa hidup saya. Itu aja. Bang Dio, untuk 6 saksi di hari ini siapa saja? Tadi kan belum dijawab. Apa itu tadi pertanyaan tadi? Ya. Jawabnya kan Pak Adam kan jawabannya benar-benar bijak ya. Misalnya pertegas. Tadi pertanyaannya apa? Ya, ya itu tadi menjadi dikorbankan. Dikorbankan. Iya. Patut diduga. Ya, patut diduga mereka menduga Pak Adam dikorbankan. Jadi memang kalau saya pribadi patut diduga Pak Adam Damir ini dikorbankan oleh pihak-pihak lain yang berada di luar sana. Patut diduga. Kepentingannya apa, Pak? Kepentingannya? Ada unsur politis? Ada unsur politis, ada unsur kepentingan kebijakan di pemerintahan pada saat itu, dan ada mungkin kepentingan menyelamatkan seseorang atau 2 orang di wilayah sana.